Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dayudin dalam kajian linguistik Arab. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara sedikit tentang morfosintaksis Arab. Bahasa morfosintaksis Arab terdiri dari dua buah kata, yaitu morfosintaksis dan Arab. Untuk apa itu Arab? Saya kira untuk mahasiswa sastra Arab sudah tidak aneh lagi, ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan apa itu Arab. So, yang akan saya jelaskan adalah apa itu morfosintaksis. Ya. Kata morfosintaksis adalah merupakan akronim dari morfologi dan sintaksis. Jadi ada ilmu yang sudah kita ketahui, ada morfologi, ada juga sintaksis, yaitu sebagai salah satu dari tataran linguistik yang 5, yaitu fonologi, morfologi, sintak, semantik, dan pragmatik. Nah, kemudian dalam hal ini karena ada beberapa pertimbangan, kemudian ada yang menyatukan kajian antara morfologi dengan sintaksis sehingga disebut dengan morfosintaksis. Nah, tentang morfologi dan sintaksis sudah kita bicarakan pada kajian kita tentang pengantar linguistik, yaitu bahwa morfologi itu dari kata morf yang artinya bentuk, logi artinya ilmu. Jadi ilmu bentuk atau ilmu tata bentuk. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan bahwa morfologi ilmu yang mengkaji seluk-beluk morfem dan kata. Itu yang pernah kita bahas dulu. Silahkan lihat lagi video saya tentang morfologi. Sementara sintaksis adalah ilmu yang menjelaskan hubungan fungsional antar unsur yang terdapat dalam frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Tentang sintaksis ini juga sudah saya bahas dalam video saya tentang sintaksis. Silahkan lihat di video saya tentang sintaksis 1. Nah, lalu apa kalau begitu morfosintaksis ini? Kalau morfologi adalah kajian tentang morfem dan kata, sementara kalau sintaksis adalah frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, menurut Kristal bahwa morfosintaksis adalah istilah dalam linguistik yang digunakan untuk merujuk pada kategori gramatikal yang secara bersamaan mempertimbangkan kriteria morfologi dan sintaksis. Mungkin agak sedikit berat untuk memahami kata-kata ini, ya. Jadi saya sederhanakan saja bahwa ya, morfosintaksis itu sebuah kajian, ya, tentang bahasa dari segi morfologi dan sintaksis secara sekaligus. Jadi sebuah korpus kebahasaan atau sebuah data kebahasaan itu dikaji baik dari segi morfologi maupun dari segi sintaksis secara sekaligus. Tidak kita berbicara morfologi saja, enggak, berbicara sintaksis saja tidak, tapi secara sekaligus. Oh, ini tinjauan morfologinya bagaimana, tinjauan sintaksisnya bagaimana. Nah, tatkala berbicara seperti itu maka itu disebut sebagai kajian morfosintaksis. Itu salah satu pemahaman yang bisa kita ambil dari kata morfosintaksis. Nah, kemudian karena mata kuliah yang disajikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan BSA ini adalah morfosintaksis Arab, nah, saya teringat ada beberapa istilah yang biasa ditemukan di dalam kajian kebahasa Araban. Ada istilah nahu, ada istilah sorob, ada istilah qawaid. Ya, biasanya ya istilah qawaid itu adalah sebuah kajian yang di dalamnya terdapat unsur nahu dan sorob, atau unsur nahu dan unsur sorob disatukan dalam pembelajarannya atau dalam kajiannya yang kemudian disebut sebagai ilmu qawaid. Sehingga agak cenderung bahwa morfosintaksis itu istilah Arabnya adalah al-qawaid. Tetapi kalau kita kembali ke Google terjemah, ya, kita menuliskan morfosintaksis, itu ditulisnya dalam bahasa Arab juga morfosintaksis. Dan insya Allah orang Arab juga kalau mendengar istilah morfosintaksis mereka akan paham. Sehingga istilah Arab dari morfosintaksis ini bisa katakan disebutkan dengan istilah qawaid atau juga bisa dengan istilah morfosintaksis. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa nahu ini hampir sama dengan dengan sintak, ya, walaupun ya tidak identik. Begitu juga sorob. Nah, sementara qawaid, ya, itu kita sebut sering dikatakan sebagai grammar. Nah, grammar ini biasanya mengkajinya nahu dan sorob. Itu maka ada kecenderungan sih, walaupun tidak mesti begitu, bahwa yang dimaksud morfosintaksis itu adalah sebuah kajian grammar atau kajian qawaid.
Tapi kadang-kadang dalam grammar ini ada juga kajian tentang fonologinya. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kebiasaan lagi, maka untuk penekanan kajian tentang morfologi dan sintaksis ini disatukan menjadi atau disebut saja sebagai morfosintaksis. Nah, terus kemudian berkaitan dengan mata kuliah morfosintaksis yang ada di BSA UIN Bandung. Apa itu? Nah, maka bisa saya katakan bahwa yang dimaksud adalah kajian bahasa Arab dari segi sorok dan nahwu, gitu aja lah sederhananya. Ya, atau dari segi morfologi dan sintaksis. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ini, saya memahaminya atau mengarahkan kedua mata kuliah ini untuk tujuan teoretis dan tujuan praktis. Apa yang maksud dengan tujuan teoretis? Ya, kalau secara teoretis, mata kuliah morfosintaksis ini adalah mata kuliah gabungan dari morfologi dan sintaksis. Dan oleh sebab itu, dalam kajiannya, dalam penyampaiannya, terutama untuk para pemula, kita harus menyampaikan, atau saya harus menyampaikan teori-teori tentang morfologi dan teori-teori tentang sintaksis. Nah, tatkala saya menyampaikan teori-teori tentang morfologi dan teori-teori tentang sintaksis dalam satu gabungan, maka bisa disebut sebagai morfosintaksis. Nah, sementara yang dimaksud dengan praktis adalah penggunaan teori-teori sorop dan nahwu atau teori-teori morfologi dan sintaksis dalam analisis kebahasaan. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa morfosintaksis ini bisa dipahami dari dua aspek, aspek teoretis dan aspek praktis. Aspek teoretisnya bahwa ilmu ini menggabungkan materi-materi morfologi dengan materi sintaksis. Ya, dalam pengajarannya atau kalau katakanlah bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengajarkan morfologi dan sintaksis secara sekaligus. Sementara secara praktis bahwa yang dimaksud dengan morfosintaksis adalah sebuah kajian terhadap bahasa, terhadap korpus bahasaan ditinjau dari segi morfologi dan sintaksis secara sekaligus. Nah, itu yang dimaksud dengan morfosintaksis di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian dengan morfologi dan sorop ini ada beberapa istilah ya dalam bahasa Arabnya. Apa yang dikatakannya bisa as-sorfu, bisa juga ilmu sorfi, yang mengatakan sorof, ada yang mengatakan ilmu sorof, ada yang mengatakan adarsu as-sorfi, ada yang mengatakan arumul furujiyah. Mana yang tepat? Ya, semuanya bisa digunakan tergantung pada kesepakatan, ya. Karena ini ujungnya di terminologis. Memang kalau kajiannya kebahasaan, ya, atau etimologis ya ada masalah gitu kan. Tapi terkait berbicara terminologis ya kita tidak akan begitu bermasalah dengan itu. Lalu apa itu morfologi? Ya, morfologi adalah ilmu yang mengkaji seluk-beluk morfem dan kata. Nah, dalam bahasa Arab saya menemukan ini as-sarfu lugatan min fi'li sarafa wa hiya tani at-taghyir wa tahawul wal intiqal min saqlin ila akhar wa min halin ila ghairi. Bahaya yang disebut as-sarf itu adalah at-taghyir wa tahawul wal intiqal, adalah perubahan, perpindahan ya, atau pergerakan ya, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari kecil menjadi besar itu juga tasrif, dari hitam menjadi putih juga itu juga tasrif atau ya as-sarfu ya. Itu asal ada perubahan atau pergantian itu secara bahasa ada disebutnya as-sarfu. Sementara secara terminologis bahwa sarf itu adalah ilmun min ulumul lughah al-arabiyyah wa huwa ilmun ladzi yu'na bitahwil kalimah min aslin wahidin ila kalimatin ukhra min nafsil judan lima anin maksudatin data magzan. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu sarf, ilmu yang memperhatikan yang tahwil kalimah, perubahan kalimat min aslin wahidin, dari satu unsur atau dari satu akar ya, dari satu bentuk
ila kalimatin ukhra, kepada bentuk-bentuk yang lain yang sangat banyak, min nafsil judri, tapi masih dalam satu kawasan itu, ya, satu akar itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, misalkan dari kataba mau jadi maktubun, mau kitabah, tetap judulnya, akar katanya atau kata pokoknya atau fonem pokoknya itu tidak hilang. Min nafsil judri ma'anin maksudatin, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan makna-makna baru, arti-arti baru dari kata-kata itu. Wa hadza taghyir huwa alladhi yufidu fil makna. Nah, dan perubahan-perubahan itu yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, ya. Jadi, karena berubah begini, ya, berubah maknanya, ditambah ini berubah menjadi ini dan lain sebagainya. Atau katakan juga bahwa ilmu yang bahasu fi mufradatil lughah min haythu suratiha wa hayatiha wa ma fiha min sihatin au ibdalin au ilalin au idghamin. Ya. Ada juga mengatakan yang bermaksud surah adalah ilmu tentang kata min haythu suratiha, bentuknya bagaimana, ya, perubahannya bagaimana, terus pemafiha min sihatin, apakah ada bunyi huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang sahih atau tidak, apakah ada perubahan, ya, ada pergantian dan lain sebagainya. Itu yang dibicarakan oleh Syarab. Bahwa ilmu dirasatu mustaqat fil lughah. Ada juga yang mengatakan bahwa satu ilmu dirasatu mustaqat fil lughah, ilmu yang mempelajari bagaimana pembentukan kata, ya. Wibana akhor wa ilmu ladzi yadrusu binyatal kalimah fil lughah arabiyah wa ma'naha min haitsu mustaqbinha. Nah, kemudian di sini katakan bahwa yang paling pokok dari sebab ini adalah binyatul kalimah, sebuah kata, ya, bukan kaitannya kata dengan kata lain, tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa morfologi itu ilmu yang mengkaji seluk-beluk kata, gitu. Karena ini binyatul kalimah ini bisa dikatakan sebagai bentuk kata yang dikaji oleh Syarab ini dari seluk-beluknya. Dari segi mana ya tadi ini? Ya, min haitsu suratiha hayatuha min ma fiha min siratin ibdalin wa ilain au idghamin. Ini dikaji dari berbagai hal tentang kata itu. Nah, kajian tentang berbagai hal dalam sebuah kata itu bisa dikatakan sebagai ilmu Syarab. Lalu kalau nahwu apa? Ya. Di depan sudah dikatakan bahwa ilmu nahwu atau sintaksis. Sintaksis itu ilmu yang menjelaskan hubungan fungsional antar unsur, ya, atau hubungan antar kata dalam sebuah konstruksi, ya. Konstruksinya seperti apa? Ya, bisa berupa prasa, bisa klausa, bisa kalimat, atau juga bisa berupa wacana, ya. Nah, dalam bahasa Arab kata nahwu ini dari kata nahawa atau naha, ya. Naha yanhu nahwan, naha yanhu nahwan, artinya al-qasdu. Sehingga kalau ada kata-kata naha fulanun asai'a, itu artinya qasodahu atau qasoda fulanun asai'a. An-nahwu fil kalam huwa qasdus shawab minhu. Sementara dalam pembicaraan kita, ya, nahwu itu artinya qasdus shawab, ya, mencari atau menuju sesuatu yang benar. Sementara istilahan al-ilmu alladzi ya'tamidu ala ittiba'i nahji kalamil arab bi tasarrufihi min i'rabin aw ghairihi ka tasbih wal jama' wa tahqir wa taqsir wa idafah wa nasab wa tarkib wa ghairi dzalik. Wa dhahir min hadza ta'rif anna ilman nahwi yu'na fi dirasati kalimah wa akhiriha taba'an lirtibatiha bi ghairiha min kalimatin dakhila jumlah wa huwa ma yu'rafu bil i'rab wa hadha yahtarifu an dirasati binyatul kalimah alladhi yu'adu ilman fasan akhar yusama bi ilmi syarfi. Saya dari belakang bahwa nahwu itu berbeda dengan syarab. Kalau syarab tadi istilahnya bunyatul kalimah, ya, sebuah kata. Sementara kalau dalam nahwu yang dikaji ada apa? Ya, ini i'rab. Ma yu'rafu bil i'rab. Apa itu i'rab di sini? Ya, irtibatu, ya, al-irtibat, hubungan. Nah, kalau ke sini hubungan, ya. Jadi irtibat itu sebuah kata dari suatu kalimat, ya. Irtibatu bi ghairiha, hubungan antara satu kata dengan kata lain. Tapi dakhilal jumlah dalam sebuah konstruksi. Konstruksinya seperti apa? Ya, kalau di sini istilahnya jumlah bisa berupa frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi apa yang disampaikan oleh para linguis modern dan juga oleh para linguis Arab, ya, atau linguis Barat dan linguis Arab
ternyata sama, bahwa yang namanya nahwu itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji hubungan antara sebuah kata dengan kata lain dalam sebuah konstruksi. Yang dalam bahasa Arab, hubungan-hubungan itu disebut dengan al-i'rab. Nah, contohnya apa? Nah, saya berikan contoh di sini. At-talibani la yashtariya al-kitabaini bil online. Supaya itu segini aja online ya. Supaya kenapa ya? Sengaja saya supaya ini kelihatan bahwa di sini musanna gitu kan. At-talibani ya, at-talibani ini apa? Berupa isim. Ya. Isimnya ropa atau nasab. Ropa, apa alamat ropanya? Bisa katakan alif dan nun. Kenapa ropa? Karena dia mubtada. Kenapa mubtada? Ya, karena berada di awal. Sehingga apa alamat ropa dan nun? Tatkala Anda mengatakan bahwa ini isim, ini marfu, ya ini mubtada secara sekaligus, maka menurut saya kajian itu sudah kajian morfosintaksis. Yang kedua, la yashtariya fi'ilnya fi'il mudhari'-nya mansub karena ada alamat nasabnya hadfun nun. Nah, Anda mengatakan tadi fi'il itu kajiannya kajian morfologi, tapi Anda mengatakan mansub itu kajiannya kajian sorof. Kemudian nahwu. Nah, maka tatkala Anda melakukan kajian seperti tadi, itu sudah berada pada kajian morfosintaksis. Nah, itu ya contoh sederhana supaya Anda menambah pemahaman Anda tentang seperti apa sih kajian morfosintaksis itu. Ya, tadi saya katakan di depan bahwa ada yang teoritis, ada praktisnya. Praktisnya seperti ini. Jadi tatkala Anda mengkaji sebuah korpus kebahasaan atau sebuah data kebahasaan dengan kajian morfologi dan sintaksis, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai kajian morfosintaksis. Sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya sedikit berbicara tentang objek morfosintaksis. Tadi sudah kita jelaskan bahwa morfosintaksis ini dari morfologi dan sintaksis. Maka ya secara logis bahwa objeknya juga ya harus objek morfologi dan objek sintaksis. Kita hanya mengulang saja, saya sudah menjelaskan ini di bagian morfologi bahwa objek morfologi ada 3, objek sintaksis juga ada 3. Objek morfologi ada satuan morfologi yaitu beberapa morfem dan kata, kemudian ada proses morfologis dan alat-alat yang digunakan dalam proses morfologis itu. Itu objek morfologi. Sementara objek sintaksis tadi dari 3 juga, pertama struktur sintaksis, kedua satuan sintaksis, dan yang ketiga hal lain yang berkenaan dengan sintaksis. Nah, tentunya tatkala kita berbicara morfosintaksis Arab, itu semua ini adalah satuan morfologi Arab, proses morfologi Arab yang kita kenal dengan istilah, nanti ada istilah tasrif lugawi, ada tasrif istilahi, kemudian ada istiqoq shogir, ada istiqoq kabir, dan lain sebagainya. Itu prosesnya. Kemudian alat-alatnya seperti apa? Ya, nanti kita mengenal perubahan dari sini ke sini, dari sini. Ada istilah idgham, ada istilah idal. Itu yang akan kita bicarakan dalam kajian morfosintaksis Arabnya. Kemudian objek sintaksis Arabnya, ya tentu strukturnya Arab, struktur sintaksis Arab itu seperti apa sih? Ya, satuan sintaksis Arab juga dan lain sebagainya. Nah, itu jelas, ini hanya mengulang. Sekarang kalian lihat di video saya tentang sintaksis dan morfologi untuk memahami morfologi dan objek sintaksis itu. Sekian saja dulu untuk pengantar tentang pemahaman kita apa itu morfosintaksis. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan lebih luas lagi dan membaca buku-buku referensi yang banyak. Jika ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.